warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi tentang variasi pada tumbuhan. Variasi tumbuhan itu diartikan sebagai suatu penyimpangan struktur, fungsi, atau karakter-karakter perkembangan dari suatu individu tumbuhan yang membedakan individu tersebut dengan induknya atau dengan sesamanya yang sejenis di dalam populasi atau dari kelompok lain yang masih berhubungan. Nah, variasi atau variabilitas kemudian kita bisa sederhanakan menjadi suatu sifat beda dari organisme dalam satu spesies atau populasi. Adanya variabilitas ini kemudian menyebabkan terjadinya keanekaragaman pada tumbuhan. Variasi pada tumbuhan umumnya terjadi di dalam suatu populasi. Ya, kemudian kita kenal istilah variabilitas populasi. Nah, variasi tersebut mencakup variasi genotip dan juga fenotip. Fenotip sendiri diartikan sebagai suatu sifat tampak individu yang merupakan hasil interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Terdapat tiga tipe fundamental variabilitas populasi, atau bisa juga kita anggap sebagai sumber variasi keanekaragaman populasi. Ada tiga. Yang pertama adalah variasi perkembangan, yang kedua adalah variasi yang disebabkan oleh lingkungan, dan yang ketiga adalah variasi genetik. Kita mulai dari variasi perkembangan. Jadi variasi perkembangan pada tumbuhan ini kita bisa amati selama proses perkembangan si tumbuhan itu. Jadi faktor penyebabnya lebih dominan karena faktor genetik. Contoh variasi perkembangan bisa kita amati pada tumbuhan Fraxinus, di mana kita bisa amati perbedaan tampilan daun saat Fraxinus di masa seedling atau masa-masa awal setelah berkecambahan, dan juga saat Fraxinus sudah dewasa. Pada saat masih seedling, Fraxinus memiliki daun tunggal, sementara saat dia sudah dewasa, Fraxinus akan memiliki daun yang berbentuk majemuk menyirip seperti ini. Contoh lain terkait variasi perkembangan, kita bisa amati pada tumbuhan cocor bebek atau Kalanchoe pinnata, di mana kita bisa amati gejala heteromorfisme, yaitu kemunculan daun tunggal daun majemuk dalam satu individu tanaman. Jadi ini daun tunggalnya biasanya ada di bagian bawah, dan juga daun majemuk yang memiliki anak daun 3 seperti ini. Contoh berikutnya adalah pada tumbuhan akasia, di mana variasi perkembangan bisa kita amati pada bentuk daun saat akasia muda dan saat akasia dewasa. Saat akasia masih muda, dia memiliki daun majemuk menyirip rangkap 2 seperti ini. Tapi saat dia sudah dewasa, daun pada akasia itu berubah menjadi daun tunggal seperti ini. Jadi ini daun tunggal saat dia dewasa, dan saat masih mudanya seperti ini. Oke, seperti diketahui bahwa daun tunggal saat dewasa dari tumbuhan akasia itu merupakan modifikasi dari ibu tangkai daun yang mengalami pemipihan yang menggantikan fungsi dari daun. Variasi berikutnya adalah variasi yang disebabkan oleh lingkungan. Jadi variasi pada tumbuhan memang banyak terjadi sebagai hasil dari respon tumbuhan itu sendiri terhadap perubahan lingkungan. Biasanya faktor lingkungan yang mempengaruhi itu berupa sinar matahari, kemudian air, makanan, suhu, tanah, dan faktor fisik lainnya. Contoh sederhana dari variasi pada tumbuhan yang disebabkan oleh lingkungan bisa kita amati pada tumbuhan kaktus, di mana sebagai respon tumbuhan kaktus terhadap tempat tinggalnya yang memiliki intensitas cahaya tinggi, dia memodifikasi daunnya menjadi bentuk duri atau jarum seperti ini. Contoh lain yang menunjukkan variasi pada tumbuhan akibat faktor lingkungan adalah tanaman Sagittaria, di mana tanaman Sagittaria ini memiliki tipe daun yang berbeda
jika dia muncul di permukaan air atau di bawah permukaan air. Saat daun berada di permukaan air, maka dia akan memiliki bentuk segitiga seperti ini atau bentuk anak panah. Sementara saat daun berada di bawah permukaan air, maka dia akan membentuk pita seperti ini. Contoh berikutnya adalah pada tanaman Stellaria media, di mana respon tanaman ini terhadap lingkungan adalah dalam bentuk ukuran tubuh. Jadi, saat tanaman Stellaria berada di lingkungan yang kaya nutrisi atau cenderung basah, maka tanaman ini mampu tumbuh hingga mencapai 20 cm. Tapi saat tanaman ini berada di lingkungan yang miskin nutrisi atau kering, cenderung kering, maka dia hanya mampu tumbuh hingga 3 cm saja. Saya tekankan bahwa variasi yang disebabkan oleh lingkungan itu merupakan suatu perubahan pola pertumbuhan dari tumbuhan sebagai respon terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Poin penting lain adalah bahwa genotip tumbuhan itu tidak berasosiasi secara kaku terhadap fenotip. Artinya, sifat fenotip tumbuhan itu memiliki kisaran-kisaran tertentu sebagai respon terhadap lingkungan. Nah, kisaran tersebut dikenal juga dengan istilah norma reaksi. Terdapat 3 pemahaman terkait norma reaksi. Yang pertama adalah bahwa norma reaksi itu merupakan suatu pola fenotip dari ekspresi suatu genotip di berbagai kondisi lingkungan. Pemahaman kedua bahwa norma reaksi itu merupakan suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara variasi lingkungan dengan variasi fenotip yang teramati. Dan pemahaman ketiga adalah bahwa norma reaksi itu merupakan sejumlah fenotip yang dihasilkan oleh genotip di berbagai lingkungan yang berbeda. Berikut adalah 3 model yang bisa menggambarkan norma reaksi suatu genotip. Kita mulai dari model yang pertama dulu. Di sini kita bisa lihat bahwa norma reaksi dari genotip A dan genotip B itu tampak tidak terpengaruh oleh kondisi lingkungan. Di sini kondisi lingkungan yang teramati adalah kondisi lingkungan yang buruk dan kondisi lingkungan yang baik. Nah, seperti yang bisa kalian saksikan bahwa norma reaksi dari genotip A maupun yang genotip B itu cenderung konstan, stabil, tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Oke, jadi kesimpulan di model pertama ini adalah bahwa lingkungan tidak berpengaruh terhadap norma reaksi suatu genotip. Jadi ekspresi genotip hingga membentuk fenotip itu purely disebabkan karena faktor genetiknya. Oke, nah di sini juga dari model yang pertama ini kita bisa amati bahwa norma reaksi genotip A memiliki nilai sifat yang lebih tinggi dibandingkan yang genotip B. Oke, kita lanjut ke model yang kedua. Di model yang kedua ini kita bisa lihat bahwa norma reaksi genotip A dan genotip B itu menunjukkan kemiringan, memiliki kemiringan tapi bersifat paralel, di mana nilai sifat dari genotip A itu selalu lebih tinggi dibandingkan nilai sifat dari genotip B. Namun, yang membedakan antara model kedua dengan model yang sebelumnya adalah bahwa di model kedua ini ekspresi genotip hingga membentuk fenotip itu dipengaruhi oleh lingkungan. Tapi jika kita lihat dominansinya yang mana antara lingkungan dan gen itu tetap yang didominasi oleh gen. Kenapa? Karena itu bisa kita lihat dari kurva paralel seperti ini, bahwa yang genotip A itu selalu lebih tinggi dibandingkan yang genotip B. Jadi baik model 1 dan model 2 peran gen itu lebih dominan dibandingkan lingkungan. Oke, hanya perbedaannya adalah pada model yang satu peran lingkungan itu hampir tidak ada, sementara yang di model yang kedua
ini sifat nanti fenotip itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Model yang terakhir kita bisa lihat adanya kondisi yang berbalik saat kondisi lingkungan buruk dengan kondisi lingkungan yang baik. Saat kondisi yang buruk, norma reaksi dari genotip A itu lebih tinggi dibandingkan yang B, tapi saat kondisi lingkungan baik, yang B yang lebih tinggi dibandingkan yang A gitu. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa yang berperan penting, yang mendominasi untuk ekspresi genotip membentuk fenotip itu adalah ke lingkungan. Ini untuk model yang ketiga bisa kita ambil contoh misalnya pada produksi susu oleh ternak. Jadi pada kondisi lingkungan yang buruk, jadi genotip A itu menghasilkan susu lebih baik dibandingkan yang genotip B. Tapi saat kondisi lingkungan baik, produksi susu dari genotip B itu lebih baik dibandingkan genotip A. Artinya apa? Produksi susu, kualitas susu itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, bukan karena faktor genotip. Jadi dari tiga model ini jelas ya perbedaannya di mana. Jadi untuk model 1 dan kedua itu lebih didominasi oleh faktor gen, sementara untuk yang model ketiga itu faktor lingkungan lebih mendominasi. Berbicara tentang variasi yang disebabkan oleh lingkungan, itu tak lepas dengan istilah yang disebut phenotypic plasticity atau plastisitas fenotip, yaitu suatu kondisi di mana suatu genotip itu memunculkan fenotip berbeda di lingkungan yang berbeda tanpa adanya perubahan materi DNA-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa single genotip pada lingkungan yang berbeda akan menghasilkan fenotip yang berbeda pula. Oke, jadi kondisi ini dikenal dengan istilah plastisitas fenotip. Bentuknya akan berubah di saat lingkungannya pun berubah. Tingkat plastisitas fenotip suatu tumbuhan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketinggian, kemudian nutrisi, kompetisi dengan tanaman lain, kemudian kadar CO2 di atmosfer, hingga perubahan iklim. Dewasa ini gejala plastisitas fenotip pada tumbuhan itu seringkali dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat pemanasan global. Oke, jadi lumayan cukup banyak nih penelitian tentang plastisitas fenotip. Adapun karakteristik yang mudah teramati terkait dengan plastisitas fenotip itu biasanya dari sisi ukuran dan juga jumlah. Di sini kita bisa lihat pada suatu tumbuhan di mana kadar CO2-nya tinggi, itu dia biasanya memiliki kerapatan stomata yang cenderung rendah. Sementara pada kondisi CO2 di lingkungan yang rendah, dia kerapatannya tinggi. Seperti itu. Gejala plastisitas fenotip pada tumbuhan itu lumayan banyak. Contoh lain yang bisa saya sebutkan misalnya pada tumbuhan pistacia dan smilax, dia ini menunjukkan suatu gejala bahwa semakin tinggi suhunya maka permukaan daunnya semakin kecil tapi masanya makin besar, jadi mungkin jadi lebih kecil tapi tebal, seperti itu. Contoh lain terkait plastisitas fenotip adalah pada tumbuhan Daucus carota, Arabidopsis, Dianthus, Cyclamen yang menunjukkan gejala bahwa makin tinggi suhu maka makin memicu pembentukan petal, mahkota, dan juga struktur lain yang menyerupai petal. Jadi struktur lain menyerupai petal ini maksudnya seperti yang kalian sudah tahu terkait lingkaran bunga. Jadi yang sering teramati adalah struktur yang harusnya ditempati stamen. Jadi harusnya di tempat itu muncul stamen, tapi justru muncul struktur lain yang menyerupai petal. Nah, struktur lain yang menyerupai petal tersebut dikenal dengan istilah petaloidi stamen atau stamen petaloid. Contoh berikutnya terkait plastisitas fenotip yaitu bisa kita amati pada tumbuhan hidrangea, di mana
tumbuhan ini dapat memunculkan bunga dengan variasi warna. Jadi saat pH tanah itu cenderung asam, di sini pH-nya 4,5 sampai 5,5, maka dia akan memunculkan bunga dengan warna kebiruan. Sementara jika pH-nya naik, di sini kisaran 6 sampai 7, maka tumbuhan ini akan memunculkan warna bunga cenderung ke merah muda, pink, seperti ini. Ini biasanya pemahaman terkait sifat plastisitas fenotip pada hidrangea ini sudah banyak dimanfaatkan oleh pencintanya ya. Jadi banyak dari mereka yang akhirnya menambahkan bahan-bahan tertentu yang intinya mampu mengubah kadar pH tanah demi untuk mendapatkan warna tertentu yang mereka inginkan. Seperti itu. Gejala plastisitas fenotip juga bisa kita amati pada Hibiscus rosa sinensis, seperti yang kalian lihat di sini bahwa Hibiscus rosa sinensis bisa memunculkan beragam variasi morfologi dari perhiasan bunganya. Ini adalah bentuk variasi yang dikenal dengan istilah bunga single. Kemudian di tampilan yang berikutnya kita lihat bahwa seharusnya di bunga single itu ya kemunculan bagian-bagian bunganya adalah sesuai dengan lingkaran bunganya, di mana ada calyx, kemudian ada corolla, kemudian ada stamen, kemudian ada bagian putiknya gitu. Tapi di gambar yang B di sini terlihat bahwa stamen itu bermodifikasi menjadi bentuk lain yang menyerupai petal. Nah, ini yang dikenal tadi dengan istilah stamen petaloid atau petaloidi stamen atau staminodium petaloid. Oke. Di gambar C sendiri hampir semua struktur yang harusnya muncul stamen bahkan munculnya stamen petaloid semua berikut dan begitupun seterusnya. Bahkan variasinya bisa terlihat dari staminal kolumnya. Ini adalah bagian staminal kolum. Jadi dari ukuran panjangnya pun berbeda-beda seperti ini. Nah, ini beda. Nah, jika staminal kolumnya itu terlalu pendek, bahkan bentuknya seperti bunga double seperti ini. Jadi ini merupakan suatu gejala plastisitas fenotip yang kami duga terjadi pada Hibiscus rosa sinensis. Selain pada perhiasan bunga, plastisitas fenotip pada hibiscus juga bisa diamati pada morfologi permukaan luar dari ovariumnya. Di sini tipe yang single seperti ini, jadi dia normal seperti ini. Tapi ada juga memunculkan pola pelintiran. Pola pelintirannya pun bervariasi, ada yang berpelintir ke arah kiri seperti ini, ada juga yang berpelintir ke arah kanan, dan bahkan ada juga yang permukaan luar dari ovariumnya ini bermodifikasi menjadi struktur baru yang menyerupai lembaran. Jadi adanya variasi-variasi ini baik dari sisi perhiasan maupun dari dinding ovariumnya itu diduga merupakan bentuk atau gejala plastisitas fenotip di alam. Sedangkan mengenai faktor lingkungan apa yang mempengaruhi gejala ini itu masih dalam proses kajian. Terkait dengan kemampuan phenotypic plasticity dari tumbuhan yang berbeda, maka nanti untuk tumbuhan yang memiliki kemampuan phenotypic plasticity yang cukup besar, maka tumbuhan tersebut akan bisa ditemukan di berbagai kondisi lingkungan. Maka tumbuhan tersebut akhirnya menjadi bersifat generalis. Tapi untuk tumbuhan tertentu yang hanya bisa hidup di kondisi lingkungan tertentu pula, maka tumbuhan tersebut akan menjadi tumbuhan yang spesial, bahkan menjadi karakteristik suatu lingkungan tertentu. Variasi terakhir pada tumbuhan yaitu variasi terkait genetik, di mana variasi ini disebabkan karena adanya perubahan-perubahan materi genetik. Variasi genetik bersifat diturunkan dan disebabkan oleh beberapa hal seperti mutasi, kemudian rekombinasi, aliran gen, dan juga genetic drift. Kita mulai dari yang mutasi dulu ya.
Mutasi adalah perubahan materi genetik, baik dari susunan basa nitrogennya maupun dari struktur maupun jumlah dari kromosom. Jika yang mengalami perubahan adalah susunan basa nitrogennya, maka mutasi itu disebut dengan mutasi gen atau mutasi titik. Tapi jika yang mengalami perubahan adalah struktur atau jumlah dari kromosom, maka disebut dengan mutasi kromosom. Oke, individu yang mengalami mutasi disebutnya mutan, penyebabnya disebut mutagen. Nah, sebagai respon dari mutasi pada tumbuhan, ini pun memunculkan variasi fenotip. Variasi fenotipnya seperti apa? Di sini kita bisa lihat bahwa jika mutasinya itu terjadi pada lingkup mutasi gen atau mutasi titik, maka fenotipnya pun akan memiliki tampilan atau perubahan yang tidak terlalu besar dibandingkan jika mutasinya itu pada level mutasi kromosom. Oke. Berikut adalah keuntungan dari adanya mutasi pada tumbuhan. Bagi pecinta bunga, adanya mutasi itu justru memiliki nilai lebih. Jadi tumbuhan memiliki bunga lebih eksotis dibandingkan yang normal-normal saja. Sementara bagi masyarakat awam di Indonesia khususnya, biasanya jika ada buah tanpa biji itu biasanya lebih diminati. Oke, jadi ini adalah beberapa contoh dari keuntungan dari peristiwa mutasi pada tubuh. Faktor lain penyebab adanya variasi genetik adalah adanya peristiwa rekombinasi gen. Jadi rekombinasi itu merupakan gabungan gen atau materi genetik dari induk melalui peristiwa reproduksi secara seksual. Rekombinasi biasanya terjadi selama proses pembelahan sel secara meiosis melalui peristiwa pindah silang atau nanti pemisahan bebas. Oke. Jadi penggabungan gamet, penggabungan gen atau rekombinasi gen selama proses fertilisasi itu merupakan sumber variasi pada tumbuhan. Berikut adalah ilustrasi dari peristiwa rekombinasi di mana dari induk 1 dan induk 2 melalui fertilisasi, melalui reproduksi secara seksual, fertilisasi hingga kemudian terjadi proses pembentukan gamet melalui pembelahan meiosis. Pada salah satu tahapnya di meiosis 1 subfase di profase 1 subfase diploten kalau nggak salah, maka dalam kondisi tetrat lengan-lengan yang bersebelahan itu nanti setelah membentuk kiasma tumpang tindih, maka akan terjadi proses pindah silang atau crossing over. Di sini akhirnya menyebabkan hasil pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel baru yang memiliki karakteristik yang berbeda. 1, 2, 3, dan 4. Jadi akhirnya proses ini yang mengakibatkan adanya variasi pada tumbuhan. Faktor lain penyebab adanya variasi genetik adalah aliran gen. Jadi aliran gen itu bisa diartikan sebagai suatu pertukaran materi genetik antara populasi ketika segala macam rintangan atau isolasi itu tidak ada. Isolasi reproduksi baik yang prazigotik maupun pasca-zigotik itu tidak ada. Jadi jika aliran gen ini terjadi dalam lingkup yang besar, maka akhirnya bisa menyatukan populasi yang berdekatan menjadi satu populasi tunggal dengan karakteristik genetik yang sama. Jadi kesimpulannya bahwa aliran gen ini akan cenderung mengurangi adanya perbedaan antar populasi, gitu ya. Dengan demikian aliran gen juga akan menyebabkan terjadinya perubahan frekuensi alel atau gen di dalam suatu populasi yang akhirnya bertentangan dengan prinsip keseimbangan Hardy-Weinberg yang membawa ke kesimpulan bahwa jika terjadi perubahan alel di dalam suatu populasi, maka populasi tersebut mungkin telah atau sedang terjadi evolusi mikro. Ini adalah ilustrasi yang menggambarkan bagaimana proses mikroevolusi sedang terjadi.
Di sini bisa kita lihat bahwa di populasi awal, populasi asli, kita lihat bahwa frekuensi dari gen W besar, berarti frekuensi gen dominan itu memiliki nilai 0,72 dan setelah terjadinya aliran gen itu berkurang menjadi 0,44. Sementara untuk frekuensi gen yang resesif, dia justru meningkat dari 0,28 menjadi 0,56. Intinya, adanya perubahan frekuensi alel di dalam suatu populasi itu bisa menunjukkan bahwa di dalam populasi tersebut sedang terjadi evolusi. Dan jika evolusinya itu masih terjadi di dalam satu spesies atau tidak menyebabkan perubahan spesies, maka evolusi tersebut dikategorikan sebagai mikroevolusi. Faktor lain yang menyebabkan adanya variasi genetika dikenal dengan istilah genetic drift atau hanyutan genetik, yaitu suatu perubahan frekuensi gen pada suatu populasi kecil akibat kejadian acak. Nah, kejadian acak ini biasanya berupa bencana besar seperti letusan gunung berapi, tsunami, dan lain sebagainya, yang akhirnya akan membentuk koloni baru dari populasi awal tadi yang hanya berisi sejumlah kecil individu saja. Akhirnya apa? Akhirnya secara genetika, struktur baru atau populasi baru yang terbentuk ini itu tidak sama dengan struktur genetik dari populasi awal. Jadi tidak bisa mewakili populasi awal. Nah, peristiwa ini dikenal juga dengan istilahnya bottleneck effect atau efek leher botol. Oke, jadi secara kesimpulan peristiwa bottleneck effect itu akan menghasilkan populasi baru yang lebih homogen dan tidak bisa merepresentasikan populasi awal. Lalu kenapa disebut dengan efek leher botol? Kita bisa lihat di sini dari ilustrasinya. Ini adalah ilustrasi awal. Kemudian misalnya di dalam hutan gitu ya. Ini hutan misalnya. Oke. Pada kondisi tertentu terjadi bencana alam, misalnya gunung meletus. Oke, gunung meletus di sini. Kemudian cairannya dari gunung tersebut, cairan panas dari gunung tersebut akan menuju ke hutan gitu. Ada hewan-hewan juga di dalamnya. Maka setiap individu ini biasanya untuk yang efek leher botol ini akan lebih mudah dipahami jika misalnya kita ilustrasikan pada hewan misalnya. Di hutan ini banyak ya karena hewan lebih aktif karena hewan bersifat aktif dibandingkan tumbuhan. Jadi untuk tumbuhan saat terjadi gunung meletus ya mereka akan tetap ada di posisinya. Berbeda dengan hewan misalnya. Jika hewan maka masing-masing akan berusaha melarikan diri menghindari cairan panas dari gunung meletus tadi. Nah, kenapa akhirnya disebut leher botol? Jadi kita ilustrasikan gini deh. Jadi misalnya di dalam suatu ruangan berisi 20 orang, kemudian terjadi kebakaran. Maka masing-masing individu di dalam ruangan tersebut akan mengalami kepanikan dan saat panik maka dia akan mencari satu celah jalan keluar yang sama, pintu misalnya, maka semuanya akan berhamburan. Jadi akan terjadi aliran massa di satu titik yang sama. Jadi akhirnya aliran massanya itu berada di celah sempit. Nah, celah sempit itu kita analogikan sebagai leher botol, sama seperti fenomena di hutan tadi yang kena cairan panas dari Gunung Merapi. Jadi masing-masing individu khususnya hewan akan mencoba melarikan diri cenderungnya di arah yang sama hingga akhirnya hanya beberapa individu saja yang selamat gitu. Jadi nah individu-individu yang selamat ini kemungkinan besar akan memiliki karakteristik yang lebih homogen dibandingkan dari karakteristik di populasi yang awal gitu. Sama halnya misalnya terjadi pada tumbuhan. Jadi ada tumbuhan tertentu yang kebetulan tidak kena cairan panasnya dan bisa selamat, atau tumbuhan tertentu yang memiliki karakter lebih tahan dan akhirnya bisa selamat dan sebagainya. Makanya pada peristiwa hanyutan genetik ini ditekankan kejadiannya secara acak gitu. Oke. Jadi balik lagi pada peristiwa efek leher botol penyebab yang genetic drift ini.
akan dihasilkan populasi baru yang bersifat lebih homogen. Jadi individu-individu yang selamat ini yang nanti akan bisa bertumbuh, bisa melakukan proses reproduksi. Pun misalnya nanti populasinya tumbuh dan berkembang, maka populasi baru ini tidak akan bisa merepresentasikan populasi yang awal. Ini ilustrasi lain terkait bottleneck effect. Jadi kita bisa lihat bahwa di populasi awal variasi individu di dalamnya itu masih cukup besar. Kemudian di generasi berikutnya ada yang tidak bertahan karena adanya suatu kejadian acak seperti bencana alam. Hingga akhirnya yang bertahan hanya tinggal sedikit, hingga seterusnya. Yang bisa meneruskan generasi dari populasi awal tersebut adalah hanya beberapa individu saja yang tidak bisa merepresentasikan karakteristik dari populasi awal. Ini nggak bisa representasikan seperti itu. Nah, jadi gejala ini dikenal dengan istilah bottleneck. Genetic drift juga bisa terjadi jika adanya pembentukan koloni baru oleh beberapa individu di suatu habitat yang terisolasi. Jadi biasanya populasi baru yang terbentuk di habitat yang terisolasi ini pasti akan sama efeknya seperti efek leher botol tadi, akan memiliki populasi dengan karakteristik yang lebih homogen dibandingkan populasi awal. Nah, hanyutan genetik atau genetic drift dalam suatu koloni baru ini dikenal dengan istilah founder effect. Untuk yang ilustrasi, kita bisa lihat di sini pada suatu daerah yang ditanami oleh beberapa jenis bunga, beberapa karakteristik bunga. Di saat ada burung imigran mengambil atau membawa beberapa karakteristik bunga saja dan kemudian hinggap di habitat baru dan akhirnya tanaman tadi tumbuh di habitat baru tersebut dan akhirnya membentuk koloni baru dan membentuk populasi baru, maka populasi baru yang ada ini tidak bisa lagi merepresentasikan populasi yang awal. Bisa lihat di sini, di awalnya itu ada beberapa warna bunga, merah, biru, kuning, sementara yang di populasi barunya itu hanya ada yang biru dan kuning, di mana didominasi oleh yang kuning. Oke, peristiwa ini dikenal juga dengan istilah tadi founder effect yang disebutkan atau dibahas pertama kali oleh Ernest Mayr di tahun 1940. Oke, saya rasa cukup